Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok D akan mempresentasikan materi mengenai implementasi sistem pelayanan informasi di pemerintah dan non-pemerintah. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Pelayanan Informasi dan Kehumasan, Ibu Dr. Ernita Arif, MSI. Baiklah, perkenalkan kami dari tim presentasi dari kelompok D, ada Bapak Arianto, Bapak Eriandi, Ibu Marina Oktavia, dan Ibu Sri Lestari Ningsih. Selanjutnya materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama mengenai sistem pelayanan informasi pemerintah. Dalam pelaksanaan pelayanan publik pada prinsipnya ditunjukkan kepada manusia. Sudah menjadi kodratnya setiap manusia membutuhkan pelayanan. Bahkan, secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Dalam sistem pelayanan informasi pemerintah, masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat. Meskipun tuntutan tersebut seringkali tidak sesuai dengan harapan, karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan hal-hal seperti berbelit-belit, lamban, mahal, melelahkan, dan adanya ketidakpastian. Nah, keadaan demikian terjadi karena masyarakat diposisikan sebagai pihak yang melayani, bukan yang dilayani. Jadi, dalam hal ini terdapat perbedaan pelayanan publik pada organisasi pemerintah dan non-pemerintah. Perbedaan yang pertama yaitu fokus sasaran yang hendak dicapai. Dalam fokus sasaran yang hendak dicapai, organisasi pemerintah bertujuan untuk memberikan pelayanan untuk masyarakat atau publik yang ditujukan untuk semua lapisan masyarakat. Sedangkan organisasi swasta itu bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau profit yang sebesar-besarnya atau memberikan layanan kepada orang-orang tertentu ataupun terbatas. Kemudian, lingkungan otorisasi. Dalam proses kerjanya, organisasi publik harus terlebih dahulu mengurus dan mendapatkan izin atau legalitas. Tidak jauh berbeda, organisasi swasta juga sebenarnya mempunyai lingkungan otorisasi seperti Dewan Komisaris ataupun rapat umum pemegang saham, namun pada prosesnya tidak sekompleks organisasi yang ada di pemerintah. Kemudian untuk tantangan tugas, seorang pengelola organisasi publik selalu berhadapan dengan tantangan tugas yang kompleks, yang lebih rumit daripada organisasi bisnis. Namun perbedaan tingkatan kesulitannya tetap bergantung pada kondisi dan situasi masing-masing organisasi itu sendiri. Kemudian perbedaan selanjutnya ada pada tujuan pelayanan. Dalam organisasi publik bertujuan untuk melayani masyarakat, sedangkan organisasi bisnis tujuannya adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan. Materi selanjutnya mengenai permasalahan pada sistem pelayanan informasi. Hal-hal yang sering dikeluhkan oleh masyarakat terhadap proses pelayanan publik adalah yang pertama, buruknya fasilitas pelayanan publik. Kemudian yang kedua, minimnya akses layanan publik untuk kaum marginal. Sebagai contoh, apabila pejabat pasti lebih mudah untuk mengurus surat izin, sementara orang miskin yang ingin mengurus surat yang sama harus dipersulit atau diminta untuk menunggu yang tidak pasti. Kemudian yang ketiga, mekanisme pengaduan tidak jelas. Publik yang terkait dengan pengaduan saat ini masih banyak yang mengandalkan cara konvensional seperti masyarakat langsung ke kantor dan mengadukan perihal yang ingin diajukan. Kemudian yang keempat, maraknya aksi pungli. Jasa pungutan liar atau main belakang ini yang kita maksud dengan proses pungli. Dalam hal ini yang sering menjadi korban adalah masyarakat yang tidak memiliki uang. Kemudian yang kelima, kurangnya kepastian. Dalam memberikan public service juga banyak instansi pemerintah di Indonesia yang biasanya tidak memberikan kepastian, baik itu dari aspek waktu serta besaran biaya yang dibutuhkan. Kemudian yang keenam, diskriminasi pemberian layanan.
banyak masyarakat kita telah menjadi korban dari adanya diskriminasi atau perbedaan perlakuan dalam pelayanan publik yang terjadi di lingkungan pemerintah. Kemudian ada alur birokrasi yang mumet. Nah, ketika kita mengurus kartu penduduk misalnya, ada saatnya kamu diminta untuk menyiapkan persyaratan dan dinilai banyak sekali syarat yang diperlukan. Kemudian, mekanismenya masih online. Seperti yang kita ketahui, saat ini di negara-negara maju, pelayanan publik sudah cenderung untuk mengandalkan teknologi informasi dan dilakukan secara daring atau online. Kemudian, minimnya transparansi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak kasus korupsi terbesar sering terjadi di bagian lembaga pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Kemudian yang terakhir, kurangnya sosialisasi. Saat layanan publik mengeluarkan suatu produk baru, mereka cenderung untuk tidak melakukan sosialisasi secara maksimal. Selanjutnya mengenai solusi dari permasalahan sistem pelayanan publik pemerintah. Yaitu yang pertama, kita harus memperbaiki sistem rekrutmen. Nah, sistem rekrutmen itu sangat penting karena inilah awal dari adanya aparatur pemerintah. Kemudian, memberikan sanksi yang tegas. Jadi, dalam proses pelayanan, itu seringkali petugas tidak melakukan apa yang sudah diatur dalam aturan, sehingga masyarakat tidak mendapatkan kepuasan. Kemudian yang ketiga, adakan pelatihan secara berkala. Pemerintah juga harus melakukan pendidikan dan pelatihan secara berkala bagi aparatur pemerintah, sehingga memiliki kapabilitas dan profesionalitas tinggi dalam melayani masyarakat. Kemudian yang keempat, penetapan standar pelayanan. Standar pelayanan memiliki arti yang penting dalam pelayanan publik. Standar pelayanan merupakan suatu komitmen penyelenggara pelayanan untuk menyediakan pelayanan dengan suatu kualitas tertentu yang ditentukan atas dasar perpaduan harapan-harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanan. Kemudian ada pengembangan survei kepuasan pelanggan. Nah, untuk menjaga kepuasan masyarakat, maka perlu dikembangkan suatu mekanisme penilaian kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kemudian, pengembangan sistem pengelolaan pengaduan. Kemudian ada standarisasi. Standarisasi ini merupakan konsep dasar dari model birokrasi Weber. Nah, ini menurut konsep perilaku orang dalam birokrasi ditentukan sebelumnya oleh struktur dan proses yang distandarisasi. Materi selanjutnya mengenai contoh permasalahan dan solusi sistem pelayanan informasi di pemerintah. Nah, sebagai contoh, viralnya video Bupati Solo mengamuk karena Puskesmas tolak layani pasien. Jadi, solusi dalam hal ini harusnya unit gawat darurat sebaiknya buka 24 jam, bukan sampai jam 5 sore. Kemudian, adanya daftar kerja atau shift, pagi, siang, dan malam, sehingga kapanpun orang yang membutuhkan untuk berobat, bidan, atau perawat itu selalu ada. Kemudian, yang kedua, perlu adanya pembinaan secara berkala terhadap petugas kesehatan di setiap puskesmas atau rumah sakit, terutama tentang tata krama yang baik terhadap pelayanan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, perlu diadakannya sidak ke puskesmas oleh Bupati Kabupaten Solo. Kemudian harus diberikan sanksi tegas oleh Bupati Kabupaten Solo. Materi selanjutnya mengenai contoh permasalahan dan solusi sistem pelayanan informasi yang non-pemerintah. Sebagai contoh, adanya kasus lumpur lapindo yang terjadi pada 29 Mei 2006 dari tanah wilayah Timur Jawa menyembur. Nah, solusi yang pertama, perlu adanya perencanaan, pengawasan dan evaluasi dari pihak swasta yang mengelola terhadap proyek kerja yang sedang mereka kerjakan dan mesti mengetahui dampak akibat dari apa yang mereka lakukan, baik dampak positif dari lingkungan dan masyarakat
maupun dampak negatif dari apa yang akan terjadi. Kemudian, perlu adanya informasi yang pasti apa penyebab lumpur lapindo dan apa yang harus dilakukan oleh PT Lapindo berantas atau dampak lumpur ini terhadap kehidupan masyarakat di sekitar. Sekian dan terima kasih.